Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Zainab Ompujaina, pengampu mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi. Pada hari ini pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang aliran kriminologi. Akan tetapi sebelum saya mulai materi kita untuk pertemuan ketiga ini, saya akan mengulas pertemuan kita kedua, yaitu kita bahas tentang tujuan kriminologi. Yang pertama kita bahas tentang periode terhadap kriminologi, ini spiritualisme dan naturalisme. Spiritualisme ini kita bahas tentang bahwa kebaikan datangnya dari Tuhan atau dewa, sedangkan yang satunya lagi keburukan datang dari setan. Sedangkan naturalisme ini merupakan perkembangan paham rasionalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan, menyebabkan manusia mencari model penjelasan yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan tujuan dari statistik itu sendiri untuk memperoleh gambaran atau data tentang kriminalitas yang ada di masyarakat. Dalam hal ini melalui metode dengan menemukan jumlah, frekuensi, penyebaran, pelaku, dan kejahatan. Nah, hal ini dapat diketahui naik turunnya kejahatan pada suatu periode tertentu di suatu daerah atau negara. Baik, kita lanjut untuk pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas tentang aliran klasik, aliran neoklasik, dan aliran positivis. Aliran klasik ini sejak abad ke-18 di mana dianut oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Aliran klasik ini menurut pemikiran Cesare Beccaria bahwa dasar pemikiran ada dua, yang pertama free will dan yang kedua hedonisme. Free will ini yaitu tentang pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas, sedangkan hedonisme adalah manusia yang bertingkah laku karena memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua hal ini dalam berperilaku dipandu oleh dua hal, yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Pemikiran Cesare Beccaria ini merupakan the crime and punishment. Dalam hal ini menuntut adanya persamaan di hadapan hukum bagi semua orang dan keadilan dalam penerapan sanksi, dan menginginkan adanya kesebandingan antara tindakan dan hukuman yang dijatuhkan. Sedangkan pemikiran Jeremy Bentham, beliau adalah sarjana dari Inggris, di mana manusia melakukan kejahatan karena kemauan dan kepentingannya sendiri. Kejahatan merupakan konsekuensi logis dan sifat alami manusia yang memiliki kehendak bebas. Nah, dalam hal ini tujuannya adalah memberikan sanksi semata-mata berfungsi sebagai alat preventif bagi lahirnya kejahatan. Jadi kesimpulan dari aliran klasik ini adalah bahwa individu dilahirkan karena kehendak bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Kemudian individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan, dan pemerintahan dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial. Kemudian kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pelanggaran sosial. Kemudian hukum adalah cara untuk memelihara perjanjian sosial. Kemudian setiap orang dianggap sama di muka hukum. Dan yang terakhir adalah lahirnya Kode Sivil Napoleon pada tahun 1971 dan juga Konstitusi Amerika. Kita masuk tentang aliran neoklasik. Lahirnya Kode Penal Prancis pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun demikian, para sarjana mazhab neoklasik ini justru menginginkan pembaharuan pemikiran dari mazhab klasik, setelah pada kenyataannya pemikiran pada mazhab klasik justru menimbulkan ketidakadilan. Nah, hal ini terbentuk atau lahirnya Kode Penal Prancis ini antara lain pemberlakuan secara kaku pada Kode Penal Prancis terhadap pelaku kejahatan di bawah umur. Kemudian yang kedua, tidak adanya suatu pembedaan pemberian hukuman dinilai sebagai suatu ketidakadilan.
Nah, hal inilah yang merupakan aspek mental dan kesalahan seseorang tidak diperhitungkan. Sedangkan aliran positivis ini ada dua, determinisme biologis dan determinisme kultural. Penganutnya dalam determinisme biologis ini adalah Lombroso, sedangkan determinisme kultural ini ada Bernard dan Tetters. Aliran positif determinisme biologis ini merupakan teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Antara lain, ajaran biologis, ajaran klasik, ajaran kartografis, ajaran sosialis, ajaran tipologis, dan yang terakhir adalah ajaran sosiologis. Dalam ajaran biologis, ini dianut oleh Lombroso pada tahun 1835 sampai dengan 1909. Beliau adalah dokter di Italia. Beliau dijuluki Bapak Kriminologi Modern. Beliau adalah orang pertama yang meletakkan metode ilmiah atau dalam bahasa asingnya adalah rational scientist thinking and experimental, yaitu dalam perkembangan teorinya Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Dalam hal ini, klasifikasi penjahat menurut Lombroso, born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas. Kemudian insan kriminal atau orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisil atau paranoid. Kemudian okasional kriminal, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Dan yang terakhir adalah criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau kehormatan. Kita lanjut pada ajaran klasik, di mana diikuti pada abad ke-19 perkembangan ke negara Eropa dan Amerika. Dasar ajaran ini adalah hedonistik psikologi, yaitu manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka dan duka. Suka yang diperoleh dari tindakan tertentu, duka yang diperoleh dari tindakan yang sama. Penganutnya adalah Beccaria pada tahun 1974, di mana menerapkan doktrin ini pada penologi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesewenang-wenangan dan kekuasaan hukum. Sedangkan ajaran kartografis ini atau sama dengan ajaran ekologis dianut sejak tahun 1830 sampai dengan 1880. Ajaran ini berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman, yaitu penganut ajaran ini adalah Quetelet and Gary. Yang dipentingkan adalah ajaran ini didistribusikan kejahatan dalam dasar-dasar atau daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Hal ini dianggap kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Sedangkan ajaran sosialis, dalam ajaran ini dianut oleh Marx and Engels pada tahun 1950-an. Ajaran sosialis ini, pusat ajaran ini adalah determinisme ekonomis, di mana memandang kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat, atau sebagai akibat lain saja. Kemudian ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat. Kemudian ajaran tipologis berdasarkan pada dalil bahwa pada dasarnya penjahat berbeda dengan bukan penjahat karena memiliki ciri-ciri pribadi yang mendorong timbulnya kecenderungan luar biasa atau menyimpang untuk melakukan kejahatan dalam situasi-situasi yang tidak mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan. Sedangkan ajaran sosiologis ini merupakan pokok pangkal ajaran bahwa kelakuan-kelakuan jahat dihasilkan dari proses yang sama seperti kelakuan sosial lainnya. Dan pada umumnya analisis proses yang menghubungkan kejahatan dengan perilaku sosial mendasari dua bentuk. Yang pertama, analisis yang menghubungkan kejahatan dengan organisasi sosial, termasuk di dalamnya pada sistemis institusi yang lebih luas, dan analisis yang menghubungkan proses-proses sosial seperti social learning dan menggunakan konsep seperti imitasi, attitude value, differential association, kompensasi, dan frustasi aggression. Determinisme biologis ini merupakan teori yang masuk dalam aliran mendasari pemikiran pada pengaruh sosial, budaya, dari lingkungan di mana seseorang itu hidup. Baik, dari apa yang sudah saya paparkan,
Mungkin ada hal-hal yang mau dipertanyakan? Silahkan. Kesimpulan bahwa aliran klasik ini berlaku sejak abad ke-18, di mana penganutnya adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Kemudian dalam aliran neoklasik ini lahirlah kode penal Prancis, di mana aspek mental dan kesalahan seseorang tidak diperhitungkan. Sedangkan pada aliran positivis ini ada dua, ada determinisme biologis dan determinisme kultural. Determinisme biologis dianut oleh Lamroso, sedangkan determinisme kultural ini dianut oleh Bernard dan Terters. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.